Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Sekar Ainur Fajriyati dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang UHAMKA, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai keterampilan berbahasa lisan. Yang pertama kita akan membahas mengenai keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara sendiri itu juga disebut dengan retorika. Dan retorika itu pengertiannya adalah kemampuan berbicara seseorang, kemampuan seni berbicara seseorang yang baik dan benar. Dan seseorang yang memiliki keterampilan berbicara yang baik, dia itu akan bisa menunjang keterampilan berbahasa lainnya. Seseorang dikatakan terampil berbicara jika dia bisa berbicara secara alami kepada orang lain sehingga orang lain dapat memahami apa yang dia bicarakan. Akan membahas apa itu berbicara. Berbicara itu adalah suatu penyampaian pesan yang dilakukan secara bahasa lisan, dan seseorang dikatakan dia sebagai pembicara yang baik jika dia bisa dengan mudah menyampaikan pesan itu dan membuat si penyimak itu mudah untuk menerima maksud dari pesan yang dia sampaikan. Saya akan membahas hubungan antara keterampilan berbicara atau keterampilan berbahasa lisan dengan keterampilan bahasa lainnya. Yang pertama saya akan membahas hubungan antara berbicara dengan menyimak. Antara berbicara dan menyimak ini saling berkaitan ya. Pastinya sebelum kita melakukan kegiatan menyimak, kita terlebih dahulu melakukan kegiatan berbicara. Dan jika antara kegiatan berbicara dan menyimak sudah terjadi, akan membentuk yang namanya komunikasi lisan. Contoh dari kegiatan berbicara dan menyimak ini adalah berdiskusi. Dengan berdiskusi di situ ada kegiatan berbicara, ada juga kegiatan menyimaknya. Selanjutnya saya akan membahas apa hubungan antara membaca dengan berbicara. Kalau misalkan berbicara itu dia bersifat produktif, sedangkan kalau misalkan membaca itu dia bersifat represif. Lalu kita akan membahas hubungan antara berbicara dengan menulis. Antara berbicara dengan menulis itu sifatnya produktif ekspresif, dan juga antara berbicara dengan menulis dia itu fungsinya sebagai penyampai informasi. Saya akan membahas cara-cara untuk meningkatkan kemampuan berbahasa lisan kita. Saya mengutip dari Ellis. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, Ellis mengungkapkan ada 3 cara untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berbicara atau kemampuan berbahasa lisan kita. Cara pertama adalah menirukan pembicaraan orang lain. Dengan kita menirukan pembicaraan orang lain, kita bisa belajar, oh seperti ini cara berbicara yang baik dan benar. Cara yang kedua adalah mengembangkan apa yang sudah kita dapatkan. Mengembangkan ujaran-ujaran yang telah kita dapatkan. Kita sebelumnya sudah mendapatkan info-info atau mendapatkan ilmu-ilmu tentang berbahasa lisan yang baik dan benar. Lalu setelah itu kita kembangkan agar lebih baik lagi cara berbahasa lisan kita. Yang ketiga adalah melakukan 2 pendekatan, yaitu pendekatan sendiri yang belum tentu benar dan pendekatan orang dewasa yang sudah benar. Saya akan membahas bentuk-bentuk keterampilan berbicara. Saya mendapat ada 2 bentuk keterampilan berbicara. Yang pertama monologika dan yang kedua adalah dialogika. Monologika adalah di mana keadaan seseorang itu berbicara sendiri atau objeknya hanya satu orang. Jadi tidak ada yang merespon atau menanggapi bicaraan itu. Contoh dari kegiatan monologika adalah berpidato atau bisa juga ceramah. Sedangkan kegiatan dialogika adalah kegiatan berdialog di mana ada interaksi di situ, di mana ada yang menanggapi. Dan contoh dari kegiatan dialogika itu adalah berdiskusi bisa, debat bisa, tanya jawab bisa. Dan biasanya kegiatan dialogika itu terdiri dari 2 orang atau bisa juga lebih dari 2 orang. Saya sudah sedikit memberikan informasi atau sedikit membagikan mengenai apa itu bahasa lisan dan keterampilan bahasa lisan itu seperti apa. Selanjutnya, saya akan mensimulasikan salah satu contoh
berbahasa lisan, yaitu saya akan mencontoh bagaimana cara ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Sabar merupakan perilaku yang mulia. Sabar juga memiliki keutamaan dan juga manfaat yang sangat besar. Kita bersabar, kehidupan kita akan lebih tenang, dan masalah-masalah yang kita hadapi akan terasa lebih ringan. Kata sabar mungkin mudah untuk kita ucapkan, namun jika kita menerapkannya, mungkin terasa sulit. Orang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah dia bersabar dan ikhlas menghadapi ujiannya. Karena sungguhnya tanda Allah sayang pada hambanya adalah dengan memberikan hambanya ujian. Allah tidak akan memberikan hambanya ujian di atas kemampuan hambanya sendiri. Dan sesungguhnya dengan Allah memberikan hambanya ujian itu, Allah akan menaikkan derajat hambanya. Dalam Quran surat Al-Anfal, Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Asbiri nama Allahi inna wasbir. Dan bersabarlah kalian semua, karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Anfal ayat 6. Dari Quran surat ayat inilah Allah memerintahkan hambanya untuk senantiasa bersabar, senantiasa selalu bersabar dalam menghadapi ujiannya dan dalam menghadapi masalahnya. Kita akan membahas apa itu ikhlas. Ikhlas adalah menyerahkan semuanya hanya untuk Allah dan hanya untuk mencapai ridho Allah. Kita berikhlas, kita telah meniatkan semua yang kita lakukan hanya untuk Allah. Jadi segala niat kita hanya untuk Allah. Kita bekerja, kita belajar, ikhlas karena Allah. Quran surat Al-A'raf, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma ghannaka minasyaitoni nazghun fasta'idz billah innahu samiun alim. Shadaqallahul azim. Al-A'raf ayat 200. Jika kamu ditimpa satu godaan setan, maka berlindunglah hanya pada lindungan Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi, kunci kita untuk berikhlas adalah menyerahkan semuanya untuk Allah, menyerahkan semua urusan kita kepada Allah tanpa ada sedikit pun keraguan-raguan di dalamnya. Ini dapat disimpulkan bahwa setiap kita menghadapi masalah, setiap kita menghadapi cobaan, kita senantiasa harus bersabar dan berikhlas. Dengan kita bersabar dan berikhlas, insya Allah segala urusan kita akan dipermudah oleh Allah dan kita akan mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian tausiah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.